Ki, Hei Manji, apa kabar? si muda idola aing. Aduh, Manji. Aduh. Apa kabar Manji? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Gimana Ki, sehat nggak? Baik. Alhamdulillah baik. Aku tuh salah satu yang memantau setiap kalau Manji live tau. Ah, masa sih? Asli, Masa? beneran. Aduh, jadi thanksin. Alah. Ki, Yap, siap Manji. nggak kemana-mana sama sekali. Gak, Asli nggak sama sekali nggak kemana-mana ya? gak. Gue keluar sama Manji cuman ini ke rumah bokap doang ke Tambun. Loh, emang sekarang tinggal di mana? Di Ampera, aku tinggal di Ampera sendiri sama tim sebenarnya, sama tim teman-teman. Produktif dong ya? Iya harusnya. Itu yang suka ada lagi main gitar atau studionya itu di mana? Di Ampera? Di Ampera, tapi itu mah cuman home recording doang, cuman kecil-kecilan. Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting mah apa yang dihasilkan atuh. Aduh, amin. Ki, ini Yap. bibisik mau nanya-nanya nggak apa-apa ya? Ih, seru. Ayo dong, aku mau banget. Seru banget. Apa? Jadi, Ngobrol-ngobrol ya? aku tuh waktu pertama kali bisik ini, Kak Manji suka live, pengen banget aku. Sampai waktu itu aku pernah komen kan kalau Kak Manji tahu, waktu Kak Manji lagi live. Oh iya waktu itu ada, Iya, terus aku tuh kayak pengen banget. Terus akhirnya bisa kayak gini, seneng banget, Bang. asik. Ya udah sekarang buat temen-temen mungkin apa sebutannya fans Nike apa Riz Velas juga kalau mau nanya-nanya juga boleh, tapi nanti dulu saya mau ngajuin pertanyaan pertama. Siap. Emang dari kecil emang cita-cita kamu tuh jadi musisi ya, Ki? Waduh. Jadi Manji, aku tuh dari kecil tuh kan karena almarhumah mamah dan ayah tuh kan seni. Iya. Sekolah seni. Mereka tuh sekolah karawitan musik Sunda gitu loh. Tradisi budaya Sunda. Jadi aku dari umur 3 tahun, 4 tahun tuh udah dicekokin tentang musik seni gitu. Nah, jadi mungkin itulah yang ngebuat Meka akhirnya udah tumbuh besar tuh kayak mulai suka aja gitu sama dengan musik-musik R&B. Iya. R&B pop mulai suka, dan bahkan orang tua sekalipun nggak tahu dan kaget kalau misalkan Niki suka dengan musik itu. Dan sebenarnya dari kecil tuh pengen gitu, Manji pengen jadi penyanyi bener gitu, pengen bener-bener cita-cita banget gitu. Emang maksudnya emang cita-citanya jadi musisi, karena kan kalau misalnya ayah kan ini ya maksud atau bagaimana gitu? Enggak, justru kedua orang tua gitu mereka amat sangat membebaskan. Malahan mereka tuh kaget tiba-tiba karena mereka tahu kalau Iki memang pengen benar-benar jadi penyanyi gitu. Dari kecil Manji kayak jadi tujuannya tuh pengen pokoknya gimana caranya bisa pengen jadi penyanyi. Udahlah bodo amat apapun dikerjain, yang penting mah nanti tuh suatu saat jadi penyanyi aja. Gitu dulu tuh. Ternyata di usia sangat muda ya udah langsung. Aduh, amin. Single pertama itu kan? Single pertama kan? Iya, itu Kesempurnaan Nanti Cinta. dulu deh. Iya, nanti dulu deh. Oke. Soal itu. Sebelumnya, alat musik pertama apa sih Ki yang dipelajarin? Aku sebenarnya gitar, Manji. Dan aku tuh tipikal orang yang pemalu gitu. Jadi dulu tuh kalau misalkan ngeliatin orang main gitar, bahkan sampai sekarang pun aku main gitar tuh ya masih nanya sana sini gitu loh. Kayak belajar chord segala macam tuh masih nanya-nanya gitu aku tuh. Cuman dari dulu tuh karena saking pemalu, kalau misalkan lihat orang main gitar tuh ya udah ngeliatin dari jauh, terus abis itu belajar di belakang. Begitupun nyanyi, ngeliatin ayah sama mama ini gitu loh, nyanyi gitu loh. Aku liatin, oh teknik nyanyinya tuh gitu kalau mama. Oh gitu, di belakang nyanyi. Tapi kalau disuruh nyanyi sama mereka nggak pernah mau dulu tuh. Malu, emang pemalu banget. Pemalu ya? Introvert nggak berarti? Bisa dibilang, ya. Bisa dibilang ya? Maksudnya kalau orang introvert tuh biasanya dia belum tentu pendiam sih, tapi biasanya dia akan lebih suka kesendirian gitu. Walaupun di tempat keramaian dia sebenarnya suka kesendirian. Kayak aku nih kelihatannya kan kayak banyak banget ngobrol gitu, banyak ngomong di video-video dan lain-lain. Tapi sebenarnya aku tuh introvert, sendirian sukanya. Bener, Manji. Jadi kayak Iki juga gitu. Bener banget. Ketika di keramaian banget kita bisa ngerasa karena kayak
kesepian di tengah-tengah keramaian itu aku banget kayak nggak tahu kayak di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Ada yang minta berpisah itu mudah, nanti dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih, ngobrol-ngobrol dulu. Ki, masih ingat nggak momen pertama Iki nyanyi di depan umum, terus yang kayak ngerasa, gue seneng nih. Kalau aku waktu itu umur berapa ya? Kelas 4 SD waktu itu di depan kelas. Itu ngerasain momen pertama yang bikin seneng gitu. Nah kalau Iki tuh kapan? Kalau momen pertama kali bikin seneng tuh dulu tuh ini ikutan nyanyi antar RW. Keren nggak? Keren nggak? Terus lomba nyanyi antar RW dan itu waktu itu nyanyi lagu tradisional Sunda gitu loh Bu. Nah, Oke. Dan itu tuh dibodoh-bodohin sama ayah. Emang dasar jahil Gimana? orangnya. Bodohin gimana? Jadi gini, ini ada kontes antar RW. Itu kita tuh mau bikin vokal grup katanya tuh 10 orang. Itu bener Manji, 10 seminggu tuh 10 orangnya ada belajar latihan nyanyi lagu itu. Pas di hari yang nyanyi aku doang di atas panggung. Sendirian. Bener-bener sendirian. Cuman untungnya waktu itu tuh waktu kecil tuh udah punya pemikiran kayak gini loh Manji, kayak udahlah kalau mau marah ataupun nangis atau mau pengen marah-marah ke orang tua, ntar aja lah kalau udah beres nyanyinya. Untungnya tuh udah punya pemikiran gitu waktu itu tuh. Oke. Terus gimana tanggapan penonton saat itu gimana? Ya seneng, ternyata mereka tuh kayak, maksudnya apalagi pertama kalinya gitu ya itu banget Manji, apalagi kalau misalkan pas lihat penonton terus ternyata seneng sama yang dinyanyiin gitu segala macam, ya udah seneng. Tapi yang tadinya mau marah-marah karena dikasih menang, udah sama penontonnya juga suka nyanyi, ya udah akhirnya lupa buat marah-marah orang tua gitu. Jadi kalau aku tuh semenjak nyanyi di depan kelas terus dapat tepuk tangan yang menyenangkan tuh aku langsung memang dalam hati langsung oke, gua pengen jadi penyanyi gitu. Jadi memang cita-citaku dari kecil mau jadi penyanyi. Kalau Iki juga gitu gak sih? Gitu banget, Manji. Sebenarnya yang membuat akhirnya Iki pengen jadi penyanyi itu karena satu karena mungkin karena kental darah seni. Terus yang kedua mungkin karena nggak tahu kenapa dengan dunia musik tuh Iki tuh suka banget dari kecil tuh, nggak tahu kenapa. Sampai akhirnya orang tua tuh kaget tiba-tiba. Tahu dari mana lu R&B? Tahu dari mana sih ini? Tahu dari mana sih ini? Karena nggak tahu, tiba-tiba ada bukan panggilan hati ya. Jadi waktu itu tuh gitu cuman ya udahlah nyanyi di kamar mandi gitu loh Manji, kayak ya udahlah nyanyi di kamar mandi gitu, terus kayak nggak bisa dan nggak belajar gitu, nggak les, nggak tahu teknik vokal, nggak tahu nyanyi gimana yang bener atau enggak gitu loh. Cuman yang ngebuat itu semua tuh ketika Iki nyanyi, Iki tuh ngerasa tenang gitu, kayak loh kok gue kalau misalkan nyanyi tuh kok amat sangat tenang, terus kayak ngerasa kok enjoy banget gitu loh di dunia yang Iki tekunin gitu. Belajar dari YouTube Manji, aku belajar nyanyi, dengerin lagu yang Iki suka, beneran. Iki tuh dengerin Boyz II Men kayak gitu tuh jadi selama sebenarnya mulai fokus untuk pengen mengejar cita-cita tuh setelah SMP. Jadi setelah SMP, karena Iki mengharuskan di Jakarta, nemenin ayah di sini, akhirnya mau tidak mau datang ke Jakarta, nggak ada kerjaan, temen nggak punya. Jadi di umur ketika mau menuju ke SMA tuh Iki harus memilih gitu loh Manji. Nah waktu itu Iki udah milih kayak, udahlah, gue mau pengen jadi penyanyi, udahlah biarinlah teman-teman gue tinggalin, Bandung gue tinggalin dulu, pengen ngejar cita-cita aja gitu. Ternyata pas sampai Jakarta bingung mau ngapain. Iya, tapi bingung mau ngapain karena kerjaan gak ada. Karena kan tadinya Iki juga kaget, yang tadinya Iki cita-cita jadi penyanyi, terus tiba-tiba malah masuk dulu ke film, terus pernah ngelawak dulu sama ayah, terus bikin acara apa. Akhirnya, tapi yang membuat Iki yakin adalah karena semua yang Iki jalanin tuh, Iki yakin semoga ini tuh cuma batu loncatan gitu loh buat Iki, yang penting nanti tuh jadi penyanyi itu. Memang pengen jadi penyanyi, udah pokoknya di kepalanya tuh udah penyanyi gitu ya. Iya, jadi di pikiran aku udah nyanyi gitu. Mantap. Nih buat teman-teman yang baru gabung, selamat bergabung. Ya selamat bergabung di Bisik Bincang Musik bersama Langit Musik dan juga bersama Rizky Febian sekarang menghadirkan. Wah, kita akan dengerin banyak cerita dari Rizky Febian. Ini diminta nyanyi, kita diminta duet, tapi kalau duet begini mah susah ya. Susah, karena kan biasanya ada delay-nya gitu loh. Delay-nya gitu pasti susah. Nanti mendingan nanti kalian yang akan bernyanyi gitu.
Ki. Ya, siap. Lagu pertama Kesempurnaan Cinta ya? Apa? Kesempurnaan Cinta ya? Single pertama Iya, tuh betul. Kesempurnaan Cinta kan? Dan itu langsung meledak, dur gitu. Itu tapi nggak bisa dipungkiri semuanya itu sebenarnya Manji berkat doa dari orang tua. Jadi gini Manji, ketika aku datang ke Jakarta, ini maksudnya ya banyak orang kan yang nggak tahu, karena orang yang taunya apa nih lagu Kesempurnaan Cinta tiba-tiba deng aja. Dan pasti banyak lah maksudnya ya orang berpikiran A, B, C, D segala macam. Dan kita emang maksudnya A, B, C, D gimana? Maksudnya ya, A, B, C, D. Kan nggak bisa dipungkiri Manji, nggak bisa dipungkiri dengan adanya faktor dari seorang ayah yang memang ada latar belakang dunia entertain kan mau tidak mau. Cuman kalau Iki pribadi ya memang mengiyakan gitu kalau misalkan bokap tuh ngasih kesempatan Iki di dunia entertain. Cuman kan balik lagi ke diri pribadi ya. Kalau misalkan Iki terjun ke dunia itu terus kalau Iki nggak punya bakat, malu-maluin. Iya betul. Malu-maluin dong maksudnya ayah yang sudah terjun duluan. Bisa jadi bumerang. Itu banget makanya akhirnya ya udahlah. Dan Kesempurnaan Cinta kenapa tiba-tiba bisa deng tuh sebenarnya kalau Iki yakin itu karena memang doa dari orang tua. Dulu tuh Manji Iki kan nggak ngerti bikin lagu seperti apa. Manji beneran aku nggak tahu cara nyanyi kayak gimana. Terus tiba-tiba ketika Iki ke Jakarta selama 3 bulan Iki nggak ada kerjaan, Iki nggak tahu mau ngapain, cuman kerjanya itu cuman homeschooling, habis itu udah nggak tahu mau ngapain. Nah di situ tuh mulai ada kegelisahan lah Manji, mulai kayak ada kegelisahan. Tahu gini gue di Bandung deh, tahu gini gue nggak bakal ke Jakarta, tahu gini gue nggak bakal mau jadi penyanyi. Susah ternyata ke Jakarta. Gitu? Iya Manji, susah ternyata segala macam. Dan waktu itu kan karena nyokap tuh kan almarhum tuh di Bandung kan, karena masih ada adik-adik di sana. Jadi di sini memang buat nemenin ayah. Terus akhirnya pas pun gitu loh, sudah beresiko buat dari pribadi kayak udah gue ninggalin semua pertemanan semuanya demi cita-cita gitu. Akhirnya pas nyokap datang itu doa orang tua sih bener-bener. Tiba-tiba nyokap datang terus kayak udah sabar katanya, pakai bahasa Sunda Manji, udah sabar. Oke. KG perih mah bakal menang perah, tahu Manji? Tahu nggak Manji? KG perih bakal menang gimana? Perah maksudnya itu gimana? Jadi intinya tuh nanti juga keperihan yang lu rasain tuh akan mendapatkan hasil lah kayak gitu loh Manji. Padahal mungkin karena kontak batin seorang anak dan ibu kali ya waktu itu. Terus akhirnya tiba-tiba nyokap tuh bilang udah 2015 itu titik dimana harus memulai semuanya. Ya diaminin dong Manji. Dan itu benar. Amin dong. Tiba-tiba 2015 Iki bisa Kesempurnaan Cinta, tiba-tiba ada aja lagu Kesempurnaan Cinta Iki bikin. Jadi semuanya karena memang faktor orang tua yang mendoakan. Jadi terus Ikinya yakin juga dan berusaha. Dan memang punya talenta juga memang. Amin. Amin. Gitu. Udah dan akhirnya ya udah Manji dan Manji sumpah dulu pas udah Kesempurnaan Cinta bikin dan memang gak ada niatan buat nge-publish kan. Akhirnya tuh kita bikin lah. Karena ayah tuh bikin lagu di rumah Manji. Ayah tuh bikin lagu kan jadi pressure banget ya. Gue yang gak ngerti apa-apa terus tiba-tiba bikin lagu. Ayah nanya, kan Iki lagi beresin lagunya gitu tiba-tiba. Lagu siapa ini? Oh enggak, ini mah bukan. Gitu aja, gak pernah ngomong Manji Iki kalau itu Kesempurnaan Cinta tuh lagu Iki. Lama-lama ganggu kali ya di kuping. Dia di kamar mandi tuh kayak Ganggu tuh maksudnya ini ya. Nempel ya. Dia tuh kayak mandi di tempat syutingnya segala macam itu. Akhirnya karena di situ kan Iki tuh pengen membuktikan ke orang tua karena tujuannya kan pengen ngangkat harkat martabat keluarga ya dari dulu tuh ya. Iya. Terlepas ayah sudah ada terjun di dunia entertain karena tujuannya ya udah pengen ngebanggain mereka gitu. Karena pengen bangga ya. Iya, pengen proses itu semua. Akhirnya di belakang sepengetahuan ayah sama mama, aku masih ingat aku tuh dibantuin sama kakaknya Teh Dewi Gita. Dibantuin. Oh iya. Nah, aku dibantuin datang ke label-label dan aku tuh bawa CD Kesempurnaan Cinta Manji. Serius? Sumpah, aku tawarin Bukannya Iki langsung di waktu itu talent management ya? Enggak, bukan. Jadi sebelum itu tuh tanpa sepengetahuan orang tua, aku tuh datang ke setiap label terus aku nawarin kayak, Kak, Pak, coba dengerin lagu ini gitu. Ada yang ditaruh di pojokan, Manji, ada yang gak didengerin. Mereka menyesal. Tapi akhirnya tuh kayak ngerasain berarti prosesnya kayak gini dan akhirnya itu Manji yang akhirnya Iki tuh punya pemikiran kayak gini.
Dan yang membuat akhirnya Iki terus termotivasi kayak gue mau bakal buktiin kalau misalnya dengan pemikiran kayak gini, gila kebayang gak sih kayak Iki pribadi datang ke sana yang udah bisa dianterin supir, yang datang ke sana ada yang ada linknya dari kakaknya Teh Dewi Gita. Sekarang kebayang gak Manji orang-orang yang di luar sana yang ngejual sawah dulu, pamitan sungkeman sama orang tua, jual ini banyak banget macam, datang ke Jakarta hanya sekedar buat ngasihin materi ke sebuah label besar misalkan. Waktu itu tuh aku pemikiran kayak gitu, jadi kayak wah gila sih kata aku, dan akhirnya bisa ngerasain banget waktu itu gitu. Wah seru ya. Ini ada yang jual gorengan Ki, gorengan katanya. Ada yang mau beli gorengan, yang baru bergabung, selamat bergabung ya di Bisik Bincang Musik bersama Langit Musik dan Rizky Febian. Iki tahu Langit Musik? Tahu banget dong. Tahu banget, dan ini juga aku mau ngasih tahu sama kalian, share juga tuh sama teman-temannya kalau kita lagi live juga di sini seru-seruan. Oh iya bisa